Halo semuanya, perkenalkan saya Feskianda Umardi, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 24094110777. Di video kali ini, saya akan membahas leptospirosis yang merupakan salah satu penyakit yang sering muncul saat musim hujan atau pada saat banjir. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengenalnya dengan baik dan mengetahui penyakit ini. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bisa menular dari air kotor atau genangan air yang terkontaminasi urin hewan, terutama tikus. Yuk kita bahas lebih lanjut agar kita bisa lebih waspada dan mencegahnya sejak dini. Sebelum kita membahas lebih jauh, perlunya kita mengetahui latar belakang dari permasalahan penyakit ini. Leptospirosis ini merupakan penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama setelah banjir atau musim hujan. Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Akibatnya, banjir dan genangan air itu sering terjadi di banyak daerah, terutama setelah hujan deras. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor munculnya penyakit leptospirosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Leptospira interrogans yang biasanya ditemukan dalam urin hewan seperti tikus, sapi, dan anjing. Bakteri ini bisa mencemari air atau tanah, lalu masuk ke tubuh manusia melalui luka kecil di kulit atau selaput lendir seperti mata dan mulut. Nah, saat musim hujan, masyarakat kan sering terpapar air kotor tanpa perlindungan, sehingga risiko terkena penyakit ini meningkat. Dan sayangnya banyak masyarakat yang belum mengenali gejala awalnya, karena gejala awal terinfeksi penyakit ini hampir mirip dengan flu biasa atau demam biasa. Banyak sekali permasalahan-permasalahan apabila kita terinfeksi penyakit ini. Nah, masalah utamanya itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyakit ini. Banyak orang tuh belum tahu bahwa genangan air bekas banjir atau selokan kotor itu bisa menjadi sumber penularan penyakit yang berbahaya. Ditambah lagi dengan gejalanya penyakit ini itu seperti flu biasa yang dimana membuat penyakit ini tidak dianggap serius oleh masyarakat luas. Akibatnya, kasus leptospirosis ini sendiri sering terlambat ditangani. Padahal, bila tidak segera diobati, penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi serius seperti gagal ginjal, kerusakan hati, bahkan kematian. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai penyakit ini dan bagaimana upaya pemecahan masalah dari leptospirosis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara penularan dari penyakit leptospirosis ini sendiri. Nah, leptospirosis ini menular melalui kontak dengan air, lumpur, atau tanah yang terkontaminasi urin seperti tikus, sapi, babi, atau anjing yang sudah terinfeksi bakteri. Penularan biasanya itu terjadi saat orang berjalan tanpa alas kaki di daerah banjir atau menginjak genangan air yang kotor. Nah, bakteri ini dapat masuk melalui kulit yang lecet, luka kecil, atau bahkan lewat selaput mata, hidung, dan mulut orang-orang yang berjalan di atas genangan air tersebut, sehingga dia bisa terinfeksi penyakit ini. Selanjutnya adalah gejala-gejala apabila seseorang telah terinfeksi penyakit ini. Nah, untuk gejalanya sendirinya itu bervariasi, mulai dari gejala ringan hingga gejala berat. Untuk gejala ringannya sendiri seperti ada demam mendadak, terus nyeri otot, terutama di bagian betis dan punggung, lalu sakit kepala hebat, mata kemerahan, mual, dan muntah. Nah, namun jika tidak segera ditangani, penyakit ini bisa berkembang menjadi gejala berat seperti kulit dan mata menguning, terlalu gagal ginjal, perdarahan, atau yang dikenal juga dengan sebutan penyakit Weil. Nah, oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali gejala sedini mungkin agar kita bisa mencegah dari awal terkena atau terinfeksi penyakit ini. Kita ketahui bersama bahwa mencegah itu lebih baik daripada kita mengobati. Nah, tentu saja ada langkah-langkah pencegahan leptospirosis sederhana seperti yang pertama, kita bisa menghindari genangan air, terutama setelah terjadi hujan lebat atau bahkan banjir. Yang kedua, kita bisa menggunakan alas kaki dan sarung tangan saat beraktivitas di tempat yang lembab atau kotor.
Lalu yang ketiga, kita harus menjaga kebersihan lingkungan, yang dimana harus menghindari penumpukan sampah yang bisa menarik tikus. Lalu tutup makanan dan minuman dengan baik agar tidak terkontaminasi urin hewan yang sudah terinfeksi bakteri ini. Lalu yang terakhir juga kita bisa pergi ke fasilitas kesehatan jika kita sudah memiliki gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi. Dan apabila sudah kontak juga dengan air kotor. Lalu selain itu juga pemerintah dan masyarakat perlu juga untuk bekerja sama dalam proses pengendalian terutama tikus serta memberikan edukasi kesehatan secara rutin di wilayah berisiko tinggi atau bercurah hujan tinggi dan bisa mengalami banjir. Jadi teman-teman, dari pembahasan tadi kita tahu bahwa leptospirosis ini bukan penyakit sepele. Penyakit ini bisa dicegah dengan perilaku hidup bersih dan hati-hati terhadap lingkungan sekitar. Dan juga kesadaran masyarakat itu menjadi kunci utama untuk menurunkan angka kasus leptospirosis di Indonesia sendiri. Jadi, mari kita biasakan memakai alas kaki, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, serta tidak menganggap remeh genangan air kotor. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi tentang leptospirosis ini bermanfaat dan bisa meningkatkan kesadaran kita semua untuk hidup lebih bersih dan sehat. Nah, teman-teman jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang tahu tentang bahaya leptospirosis ini. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Bye-bye!